Haleluya, haleluya, shalom. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Saputra dari Gereja GPPK Subang. Senang sekali pada malam hari ini 7 April 2022 boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Renungan Malam. Pada malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan memberkati dalam kehidupan kita, yang akan memberikan jalan keluar di dalam segala permasalahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tetap up to date apapun juga permasalahan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh pada malam hari ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan dalam acara kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami, tolong kami supaya kami boleh diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan kiranya mengurapi, Tuhan memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan tema renungan firman Tuhan, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya ingin membacakan masih tetap dari kitab Amsal. Minggu yang lalu saya menyampaikan dalam kitab Amsal juga. Sekarang saya juga akan menyampaikan dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, mulai satu ayat saja, yaitu ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Dengarkan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulangi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh menelaah firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan satu buah pujian yang akan dipilihkan oleh Charles untuk memberkati kita sekalian pada malam hari ini. Sementara pujian dinaikkan, mari Bapak Ibu Saudara juga ikut memuji Tuhan bersama-sama, supaya pada malam hari ini kita sekalian boleh memuji, menyembah Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Bagaimana dengan pujian tadi Bapak Ibu Saudara? Sudahkah Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan bersama-sama pada malam hari ini dengan pujian yang sudah dipilihkan oleh Charles pada malam hari ini? Biarlah pujian tadi walaupun cuma sedikit, singkat, tapi tetap dapat menjadi berkat. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya bisa ikut bersama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Kembali kepada tema Bapak Ibu Saudara, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal pada malam hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang ada goncangan-goncangan. Goncangan-goncangan yang semakin hari semakin terasa besar, terasa berat. Ya, kita sudah digoncang 2 tahun ini dengan pandemi virus corona yang efeknya kemana-mana, ya, dunia perekonomian, dunia perusahaan, tenaga kerja, bahkan sekolah terkena efek daripada goncangan virus corona ini.
Sungguh sangat berat Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang sudah menjadi korban, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang terdampak usahanya dan lain sebagainya. Goncangan itu semakin berat menggoncang. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara tidak juga terlepas dari goncangan yang sedang terjadi atas dunia ini. Apakah orang percaya mempunyai perusahaan? Apakah orang percaya sedang bekerja? Apakah orang percaya kita semua sekolah terkena juga efek daripada dampaknya goncangan yang sedang terjadi di dalam dunia ini, karena kita masih tinggal di dalam dunia ini. Namun firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan nasihat pada malam hari ini dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Apa itu nasihatnya? Supaya kita tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Banyak hal yang membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat kita meragukan kepercayaan kita. Mungkin kepercayaan kita tidak segenap, karena firman Tuhan mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mungkin kita setengah segenap, ataupun sudah hampir tidak ada kepercayaan kita lagi kepada Tuhan, oleh karena problem hidup, oleh karena masalah-masalah, oleh karena mungkin sakit penyakit yang bertahun-tahun kita alami. Tapi malam hari ini firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah andalkan kekuatan kita. Janganlah hanya mengandalkan pengertian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pandemi ini membuktikan betapa pengetahuan manusia, kekuatan manusia, pengertian manusia itu sangat terbatas. Tiba-tiba 2 tahun yang lalu dunia digoncangkan dengan adanya virus corona. Orang-orang tidak sanggup Bapak Ibu Saudara. Dunia pengetahuan pun tidak sanggup. Mereka mencari jalan solusi dengan vaksin. Dan vaksin pun kelihatannya bukanlah jalan yang paling paten. Karena vaksin pertama sudah berlalu, masih belum cukup. Ditambah lagi dengan vaksin yang kedua, belum cukup juga. Ada lagi vaksin yang ketiga dengan istilah booster. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, saya melihat dan menyaksikan vaksin ketiga pun tidaklah cukup paten untuk melindungi kita dari virus yang menyerang kita. Beberapa dokter mengatakan, wah, saya kemarin kena terdampak virus, padahal sudah divaksin dengan vaksin ketiga. Bahkan saya dengar masih ada lagi vaksin keempat dan mungkin seterusnya. Artinya dunia pengetahuan sedang terus mencoba untuk menemukan sesuatu formula yang terbaik untuk menanggulangi virus ini. Bahkan minggu yang lalu saya melihat tayangan televisi di China. Itu sekarang ini sedang memperlakukan lockdown di sebuah kota yang terpadat di China, bahkan sebuah kota yang terpadat di dunia, yang jumlah penduduknya sekian puluh juta orang di kota itu memberlakukan lockdown oleh karena peningkatan virus yang hari ini selesai, besok kemudian muncul. Dunia pengetahuan yang canggih tidak bisa menanggulangi semua masalah yang ada di muka bumi ini. Tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa, tetaplah Tuhan yang pegang kendali dalam segala sesuatu di muka bumi ini. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Yes, bagus kalau Bapak Ibu Saudara punya kekuatan. Bagus kalau Bapak Ibu Saudara punya pengertian, punya pengetahuan yang pintar. Bagus, tetapi jangan kita mengandalkan hanya pengertian saja. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Jangan kita hanya mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Karena itu semuanya terbukti tidak dapat menanggulangi semua persoalan yang ada di hadapan kita semua. Tetap hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tetap Allah yang memegang kendali. Dia tetap Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang berdaulat atas jagat raya ini. Oleh karena itu, mari kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita lebih melekat kepada Tuhan. Dan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita tidak tahu
ke depan, apalagi yang akan menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini yang berada di dalam ketidakpastian, Bapak Ibu Saudara. Ada perang berkecamuk ya yang belum berhenti sampai dengan saat ini. Kita tidak tahu kemana dan sampai di mana dan kapan akan berakhir, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan yang pegang kendali atas muka bumi ini, atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu pada malam hari ini renungan firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat yang kelima, tetap andalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita bahwa Dia Allah yang peduli. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di tengah-tengah permasalahan hidup, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang tidak menentu itu, di tengah-tengah sakit penyakit yang sedang kita rasakan, tetap Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan dengan segenap hati, tetap yakin bahwa Tuhan Allah kita yang kepadanya kita beribadah, yang kepadanya kita percaya adalah tetap Tuhan yang selalu menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan. Bukankah Daud berkali-kali memberikan contoh kepada kita? Bukankah Daud berkali-kali mengatakan kepada kita bahwa dalam perjuangan pergumulan hidupnya Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, sekalipun aku sedang berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan berarti Daud tidak takut bahaya karena dia raja yang banyak pengawalnya. Bukan berarti Daud tidak takut bahaya karena dia cakap, mempunyai skill, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan. Bukan. Tetapi dia yakin kepada siapa dia percaya, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu di tengah-tengah goncangan dunia ini yang begitu hebat, mari Bapak, Ibu, Saudara dan saya lebih andalkan Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan. Dan satu lagi yang saya sampaikan pada malam hari ini, marilah dalam kehidupan kita menyenangkan Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhanlah yang akan membela kita. Maka Tuhanlah yang akan membentengi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Mazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa kita tenang? Karena Dialah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali kehidupan. Apapun juga yang terjadi dalam dunia ini, Dia tetaplah Allah. Dia tetaplah Tuhan yang berdaulat. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara dan saya semakin mengandalkan Tuhan. Semakin berserah kepada Tuhan, semakin percaya bahwa kehidupan ini Dia yang mengatur. Bahwa kehidupan ini Dia yang pegang kendali. Kita tidak memiliki apapun, kita tidak mempunyai kuasa apapun. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Semua yang kita miliki, semua yang kita tahu hanya sangat terbatas. Dan Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Apa pergumulan kita pada malam hari ini? Apa persoalan kita pada malam hari ini? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang berdaulat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan apa yang ada pada diri kita. Jangan gantungkan kita hanya kepada pengetahuan kita, tapi berharaplah kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Dan mari kita akhiri renungan pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami hanya berharap dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ampuni kami karena seringkali kami terlalu percaya akan diri kami sendiri. Ampuni kami karena kami seringkali terlalu percaya akan kekuatan kami, akan kemampuan kami. Tetapi fakta membuktikan betapa banyak hal yang kami tidak mampu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Engkau memegang kehidupan kami. Dan kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Kami percaya akan kekuatan dan kekuasa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong semua yang sedang mendengarkan renungan ini. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan.
Kalau mereka sedang susah, Tuhan hiburkan. Kalau mereka sedang gelap mata karena terbeban dan tidak tahu apa yang mereka perbuat, Tuhan buka jalan buat mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti bersama-sama dengan saya dalam renungan malam ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.